ya. Mungkin bisa dibantu saya untuk membacakan. Siapa silakan. Ya, kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pertemuan ini berkah. Oke. Dibacakan tolong. Ya, siapa yang menjadi volunteer? Gak ada? Gak ada yang baca? Oke, saya sendiri ya. All of the resources, ya, dalam kurung, data, people, and things, which may be used by the learners in isolation or in combination, usually in a formal manner to facilitate learning. We include message, people, material, device, techniques, and setting. Nah, sekarang saya minta terjemahkan ke bahasa Indonesia. Siapa? Siapa yang bisa membantu saya terjemahkan? Halo, didengar suara saya? Halo, responnya mana? Sudah, Pak, sudah terdengar. Ya, sudah terdengar. Mungkin bisa membantu saya untuk menerjemahkan. Bisa diterjemahkan, Mbak? Sebentar, Pak, layarnya belum terlihat. Sebentar. Si buka layar. Iya, dia buka layar. Jadi aku ben lihat ini. Ayo. Materi ini. Kalau tadi buka, klik. 41 tambah 6, 47, 48 kali. 49 nih. 49 kali 47, 2 berarti 47. Halo? Biasa. Siapa di antara kalian? Saya mencoba, Ustaz. Baik, saya terjemahkan sendiri. All of the resources, jadi segala atau semua bentuk sumber belajar atau semua sumber belajar. Apa itu yang berwujud data, berwujud people,
atau things atau thing ya. Data yaitu segala sesuatu yang diambil yang berguna untuk diangkat menjadi sumber. Ya. Kemudian people atau netizen ya, rakyat atau orang, penduduk. Maka penduduk ini bisa guru, bisa murid, bisa orang di sana di luar ya, atau pakar yang kita ketahui, atau ahli yang dia miliki, atau yang ahli dalam bidangnya, atau anak yang mungkin usianya di bawah kita, atau katakanlah junior kita ya. Kemudian segala sesuatu, pemikiran ya, segala sesuatu, bisa pemikiran, bisa kejadian, bisa fenomena ya, things. People tadi seseorang tanpa memandang usia, tetapi dia punya keahlian atau dia punya kepakaran atau dia punya kompetensi, maka orang-orang yang saya sebut tadi adalah bisa disebut sumber belajar. Contohnya, kalau saya tidak bisa komputer katakan, tapi anak saya yang katakanlah masih SD, tetapi anak saya lihai, prigel, ahli dalam IT, maka anak saya itu saya anggap sebagai sumber belajar. Atau ketika Anda dulu mengikuti pembelajaran TPA, nah, Anda baru masuk dan baru memulai jilid 1 atau jilid 2. Padahal di situ ada anak-anak yang usianya masih belia, itu sudah jilid 6, ya, jilid 5, jilid 4, ya, atau lebih dari jilid 6 tadi, karena dia lebih pintar, lebih ahli dalam hal membaca huruf-huruf Al-Quran, maka saudara yang baru masuk itu bisa menjadikan anak-anak yang di bawah kamu atau adik-adik yang di bawah kamu dijadikan sebagai sumber belajar. Atau bisa jadi orang yang tidak berada di lingkungan kita, tetapi dia memiliki kemampuan dalam bidangnya, katakanlah kemampuan mengukir, kemampuan membatik, kemampuan membuat grafik atau tulisan Arab itu apa namanya, kaligrafi, atau dia ahli di dalam khat Al-Quran, maka orang-orang itu walaupun berada di luar akademisi kita, karena dia itu punya maka bisa diangkat sebagai sumber belajar. Tadi pakar batik, pakar pahat, pakar lukis, pakar ukir, pakar di bidang kedirgantaraan, pakar di dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Seandainya orang-orang diperlukan untuk mengajari kita karena tema-tema yang sesuai dengan di bidangnya, maka orang-orang itu bisa diangkat sebagai sumber belajar. Tidak peduli itu anak kecil, ya. Atau alam,
pemikiran atau segala sesuatu. Terjadi kasus, yang kasus itu bisa menjadi inspirasi bagi kita. Maka kasus itu bisa disebut sebagai sumber belajar. Nah, kasus yang sekarang apa kira-kira? Kasus COVID-19. Ya, kita tidak ahli dalam hal itu, tetapi kita berkepentingan untuk membahas tentang COVID-19, maka datangkanlah atau kita belajar dari kejadian COVID ini untuk menginspirasi dalam tema-tema sumber belajar. Dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, banyak hal. Termasuk di dalamnya umpamanya fenomena pembelajaran daring. Fenomena pembelajaran daring ini mendorong ya semua orang yang terlibat dalam kependidikan, maka dia atau kasus-kasus seperti itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Umpamanya ketidaksiapan orang tua anak ketika mengikuti pembelajaran, itu bisa jadikan sumber belajar. Ketidakmampuan guru-guru yang usianya tua tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, itu menjadi sumber belajar. Atau orang tua yang tidak sanggup mendampingi anak, ikut memfasilitasi atau ikut mendampingi anaknya matematika atau Inggris atau apa saja, maka kejadian ini bisa dianggap sebagai sumber belajar. Sehingga inilah terjemahan dari teks ini bisa menjadikan sumber belajar. Which may be used, boleh jadi ya, digunakan oleh para pembelajar, learners. Para pembelajar itu bisa orang tua yang karena terlibat pembelajaran, bisa anak-anak yang terlibat pembelajaran, para siswa ya yang dalam hal ini terlibat dalam pembelajaran, dan demikian juga guru. Itu bisa menggunakan itu semua, data, people, dan things. In isolation, penggunaannya itu bisa secara terpisah, terisolasi ya. Terisolasi itu apa? Terpisah ya, terpisah, atau or in combination, atau bisa jadi bersamaan, terintegrasi, semua dilibatkan dalam proses pembelajaran. Katakanlah kita temanya adalah mempelajari tentang komputer ini adalah sebagai media pembelajaran. Ya, komponen-komponen yang lain yang terintegrasi di situ apa? Atau tercombine itu apa? Di antaranya adalah LCD. Ada LCD, ada colokan, ada flash disk, dan lain sebagainya. Ini namanya terkombinasi. Jadi penggunaannya secara bersamaan, yang itu saling mendukung, atau bisa hanya komputer saja atau laptop saja. Itu namanya isolation. Usually in a formal manner, yang biasa digunakan dalam materi-materi yang lebih formal. Ya. Formal itu artinya yang terencana, yang sesuai dengan kurikulum, yang sesuai dengan set atau desain yang sudah disiapkan. Nah itu to facilitate learning,
untuk memfasilitasi pembelajaran. The include, ya, mereka itu termasuk di dalamnya, ya, message, people, material, device, teknik, dan setting. Material, ya, barang-barang yang sifatnya hardware. Nah, material itu hardware atau software, ya. Device, peralatan-peralatan keras atau hardware, ya. Kemudian teknik itu bisa berwujud strategi, metode, model, apalagi pendekatan. Nah, itu teknik, ya. Dan setting itu pengkondisian, mendesain lingkungan atau yang melingkupi atau yang ada di sekitar pembelajaran, di setting, didesain. Ya, ini saya kira yang kita sebut sebagai sumber belajar. Tadi message sudah belum saya terangkan. Message, ya. Message itu apa? Misi, ya. Misi. Misinya kita itu apa? Materi-materi yang akan kita sampaikan itu apa? Bisa berwujud kurikulum, buku, kitab-kitab, hadis Quran, ya, atau perangkat-perangkat yang itu bermuatan informasi, ya. Kan yang namanya proses pembelajaran itu kan menyampaikan message, menyampaikan informasi, ya. Tetapi informasi itu bermuatan akademis, itu message. People tadi sudah, material yaitu yang bersifat software, ya, maupun yang hardware, ya. Ada komentar, pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, komentar, konfirmasi tentang arti sumber belajar? Tidak ada. Direspon, ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti untuk penjelasan tentang sumber belajar sudah cukup, ya. Kita beralih ke media. Ya, beralih ke media. Kata media itu dari kata medium. Apa itu medium? Mohon responnya. Apa itu medium? Media, medium. Halo, kelas A. Halo, Pak. Apa itu? Platform, Pak, buat terbit online. Media apa? Sarana. Sarana, bisa. Terus? Atau platform. Hah? Sarana? Wadah, Pak. Wadah? Apa lagi? Ayo. Tempat. Tempat? Alat. Alat? Terus? Satu lagi? Medium. Blog. Blog. Ya, Pak. Oke. Itu semua kalau oleh sang guru
atau sang pembelajar itu bisa menjadi media, maka disebut sebagai media pembelajaran. Kata media itu kan artinya penghantar, ya kan? Atau transmission. Penghantar, transmission, apalagi penghubung, penyambung, perantara, mengantarai, memediasi, Menyampaikan. bukan menyampaikan, bisa ya, menyampaikan. Terus menyalurkan, terus memproyeksikan, kalau itu sifatnya gambar, memproyeksikan, apalagi contohnya ada 8 itu. Menghantarkan, menyambungkan, menghubungkan, mengantarai, memediasi, menengahi, ya. Barangkali ada yang mengartikan media itu menengahi. Menengahi itu berada di tengah-tengah sebagai alat untuk menyambung dari pihak satu ke pihak yang lain, itu menengahi, ya, bisa lah ya. Menghantarkan, menyampaikan tadi, memperantarai, ya, begitu. Nah, itu kalau kata kuncinya itu, maka saudara sudah paham, berarti bisa menghubungkan antara satu pihak ke pihak lain, antara satu benda ke benda lain, ya kan? Kalau media itu kan begitu. Media satu, media lain, contohnya dari media, dari alat, ya. Semuanya dari laptop ke LCD, itu kan medianya apa? Kabel namanya ya, kabel menghubungkan ya. Nah, itu namanya media alat atau media yang digunakan dari alat. Kalau media yang diambil dari orang, umpamanya pihak satu itu ada sengketa dengan pihak yang lain, maka yang memfasilitasi atau memediasi antara yang berperkara satu dengan berperkara dua, ya ini namanya memediasi antara orang yang berperkara satu dengan yang berperkara lain. Penjual dan pembeli apa namanya? Halo? Memediasi antara penjual dan pembeli namanya apa? Halo? Kalau orang namanya umpamanya ada sengketa antara Irian dengan Indonesia, ya, Papua Nugini dengan Indonesia. Siapa yang memediasi? Yaitu juru runding, yang kita sebut dengan juru runding, atau negara yang diangkat untuk menengahi, itu namanya memediasi, yaitu Australia umpamanya, atau PBB. Nah, itu jadi segala sesuatu hal yang bisa menengahi atau memediasi antara pihak satu, pihak lain, perkara satu, perkara lain, kasus satu, kasus lain, itu namanya media. Kalau alat satu dengan alat lain, ya itu juga media. Tadi sudah saya contohkan, yang memediasi antara laptop dengan LCD yaitu kabel dan lain sebagainya, ya. Itu jadi
kita kata kuncinya dulu, media itu apa, ya. Baru kita turun ke pengertian istilahi. Pengertian istilah itu definisi, ya. Apa itu media? Media adalah segala benda. Ya, segala benda ini, ya. Media itu segala benda yang dapat dimanipulasikan. Yang dapat dimanipulasikan artinya dapat dibentuk, didesain, disetting, dibangun, dikonstruk, ya, sedemikian rupa sehingga bisa dilihat, didengar, dibaca, ya kalau duit ya diraba, diterawang, ya, bahkan dibicarakan dalam tema-tema tertentu. Nah, ketika dilihat, didengar, dibaca, diterawang, diraba, dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Ya, beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Jadi media itu bisa, kalau sudah didesain sedemikian rupa, nanti bisa ada dilihat atau kita sebut dengan media visual. Kalau kita dengar itu media audio, kalau keduanya bisa dilihat dan didengar kita sebut sebagai audiovisual. Kemudian juga dibaca dan atau dibicarakan, dibincangkan atau dibahas. Ya, bisa jadi namanya media laptop, wah kita bahas, oh ini RAM sekian, oh ini berapa giga, ini kekuatannya sekian, nah itu dibicarakan. Tapi kalau tidak dibicarakan ya tadi sebagai media untuk memperlihatkan gambar, memperdengarkan suara, ya, dengan instrumen lain, artinya melibatkan LCD, melibatkan apalagi ya softwarenya dan lain sebagainya. Ini kita sebut dengan media pembelajaran. Ada komentar, pertanyaan? Definisi pertama? Ada komentar, pertanyaan, definisi pertama? Izin bertanya, Ustaz. Hah? Halo? Gini, Pak. Iya. Mas siapa? Tak catat. Mas siapa? Wafi. Wafi. 505. Wafi Rahmatillah, ya. Wafi Ilman, Ustaz. Hah? Wafi Ilman. Wafi Hilman, iya. Wafi Hilman, ya. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang terkait tadi media tadi, kenapa ada beberapa sekolah swasta ya, Pak, atau pondok pesantren itu dilarang keras untuk membawa handphone atau laptop? Nah, itu kan yang seperti yang Bapak jelaskan tadi itu termasuk salah satu dalam media pembelajaran. Tapi kenapa sekolah swasta ataupun pondok pesantren itu yang emang ada peraturan ketat atau keras itu dilarang membawa semacam itu, Pak? Iya. Ini memang sudah saya alami sendiri, ya. Ketika ponakan saya di Asalam, itu ketahuan membawa tape recorder atau apa itu, ya. Sebetulnya kan itu bisa menjadi media pembelajaran, ya. Itu karena menurut peraturan tidak boleh membawa HP, recorder atau handphone atau mungkin laptop, ya. Itu karena melanggar, ya, karena aturannya begitu, ya, berarti disita barang itu. Mungkin di kantor atau di mana, saya melihat sendiri itu menjadi barang sitaan karena memang aturannya begitu. Lah, mereka yang di Asalam, di pondok ataupun di sekolah yang saudara sebut tadi, itu
belum perlu adanya media yang dilarang tadi, karena bisa jadi disalahgunakan di sela-sela pembelajaran, di sela-sela di luar pembelajaran, itu bisa disalahgunakan untuk yang tidak atau yang negatif. Kalau itu disalahgunakan kan menurunkan minat atau motivasi belajar. Karena apa? Kita tahu sendiri, adik kita aja kalau sudah main game, Anda sendiri main game atau main PlayStation dan sebagainya, itu yang sebangsa, itu nggak bisa serta-merta disuruh, ayo sholat dulu, tinggalkan itu PlayStation atau tinggalkan gamenya. Itu tidak mudah kalau sudah seperti itu. Maka dianggap sebagai perintang atau dianggap sebagai yang mempengaruhi negatif lah, yang berpengaruh negatif terhadap proses belajar mengajar. Karena kalau sudah pegang HP, kalau sudah pegang laptop dalam main game, udah melupakan segalanya. Sholat lupa, atau bahkan Anda itu daripada untuk jajan ya untuk pulsa, atau daripada kita makan meninggalkan game ya lapar dilakoni, begitu. Nah, ini saya kira yang sifatnya kalau dalam bahasa agama itu sadud daroi ya. Jadi menutup pintu-pintu ketidakbaikan gitu bagi anak. Artinya walaupun tidak diperkenankan membawa HP, laptop, atau tape recorder dan sejenisnya, itu masih bisa diatasi dengan media-media lain atau alat-alat pembelajaran yang lain. Begitu Mas Wafi, menurut pengalaman yang saya hadapi. Mudeng dong? Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Ya, saya teruskan definisi yang kedua. Berbagai jenis komponen belajar, ya. Berbagai jenis komponen belajar. Jadi artinya walaupun dilarang membawa elektronik atau media-media elektronik, tapi masih ada berbagai yang lain atau jenis yang lain, ya. Yang itu menjadi komponen belajar. Apa tahu komponen belajar itu? Apa itu unsur belajar atau anasir-anasir belajar? Mungkin saya bertanya, perlu dijawab. Apa itu anasir-anasir belajar atau komponen-komponen belajar yang harus ada? Baik itu yang minimal maupun yang maksimal, silakan. Jenis-jenis komponen belajar. Atau unsur-unsur pembelajaran. Kalau yang konvensional itu ya ada guru, ada siswa, ada kurikulum, ada metode, ada media, ada setting atau lingkungan. Nah, sekarang tidak hanya itu, apalagi ini model daring. Daring itu orang tidak mengkhususkan kepada sumber yang satu untuk belajar, kemudian Google untuk belajar, ya. Atau yang ngevlog ya, atau dan lain sebagainya ya. Itu menjadi komponen belajar yang bisa menggantikan guru. Walaupun guru tidak hadir, tapi bisa belajar lewat tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Google bisa, ya, YouTube bisa. Banyak kan anak-anak orang yang pada mudanya tidak diajari memasak, tetapi orang-orang sekarang tidak berhenti tidak memasak, tetapi bisa memasak walaupun tidak diajari masak, yaitu dengan buku-buku pintar masak dari
YouTube atau dari Google ya, bagaimana cara memasak semur umpamanya, atau cara memasak rawon. Nah, itu sudah bisa, itu menjadi media bagi kita walaupun tidak ada orang tua yang mengajari ataupun pendidik yang mengajari atau guru yang mengajari, tapi ada komponen yang bisa mewakili atau menggantikan. Nah, di sini jenis-jenis komponen belajar sekarang ya banyak sekali ya. Tidak hanya wujud orang guru, tidak hanya wujud literatur maupun kurikulum, tidak ya. Tapi bisa yang lain. Media tidak hanya media yang terbatas seperti dulu. Sekarang media yang cetak bisa, yang elektronik bisa ya. Media yang diraba bisa seperti braille ya. Membaca Quran dengan huruf braille dulu belum ada, sekarang ada namanya. Nah, ini satu contoh komponen-komponen belajar yang bisa mewakili seandainya komponen-komponen yang baku lainnya tidak didapatkan. Kemudian semua lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Saya ulangi, lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Jadi media itu sebetulnya ciri khasnya adalah sesuatu yang bisa merangsang siswa. Ya. Merangsang siswa itu kalau dalam bahasa psikologi namanya curiosity. Curiosity kalau dalam bahasa anak muda sekarang apa? Curiosity kalau dalam bahasa anak muda sekarang apa? Halo? Tidak tahu istilah psikologi? Ingin tahu. Ya. Curiosity itu ingin tahu. Atau bahasa Anda ya adalah kepo. Jadi sebetulnya dengan media itu untuk merangsang rasa kepo kita atau rasa penasaran kita untuk tahu. Tidak hanya sekedar tahu, tapi tahu banget itu. Ingin tahu sekali gitu loh. Itu ciri daripada media. Sehingga diharapkan siswa itu dengan memakai media, baik itu siswanya maupun gurunya memakai media, itu normalnya bisa terangsang. Bisa merangsang dan bisa terangsang. Merangsang itu gurunya, terangsang itu siswanya. Atau siswanya juga bisa merangsang ketika menggunakan media. Untuk apa? Untuk belajar. Yang tadinya, wah tidak ada gurunya nggak belajar, enggak. Tidak ada guru masuk, tetap jalan belajar, yaitu dengan tadi media. Media cetak, media elektronik. Ya. Nah, sekarang media elektronik itu sangat luas, di mana-mana langsung bisa buka Google, ya. Bisa membuka menu-menu masak umpamanya. Tidak harus tanya kepada ahlinya, yaitu chef ya umpamanya. Ya itu. Jadi ini menurut Gani ya. Menurut Gani itu tulisannya Gagni, dibaca Gani. Ya. Kalau yang di atas nomor 1 itu menurut National Education of Association. Jadi asosiasi guru-guru nasional ya, nasional itu. Yang ketiga, segala bentukan, ya, segala bentukan itu sama dengan yang nomor 1 tadi, manipulasi tadi. Segala bentukan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sebetulnya yang namanya pembelajaran itu kan memindahkan informasi dari satu pihak, dalam hal ini guru, ke pihak lain, dalam hal ini adalah siswa. Kalau itu ceramah ya
dari penceramah ke audien itu menggunakan media speaker ya atau pengeras suara, media gambar, media grafis atau tulisan, media film atau yang bisa dilihat dan didengar, atau media wayang yang bisa dinikmati ya, atau media musik dan lain sebagainya. Itu artinya segala bentukan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Nah, karena ini kita membicarakan dalam bidang pendidikan, informasi itu kita sebut sebagai penyaluran informasi akademis. Penyaluran informasi akademis. Ini ya, kalau dalam dunia pendidikan ya sifatnya akademis. Ini saya kira 3 definisi yang bisa kita lihat di layar Anda ya, tentang pengertian media secara bahasa dan media pembelajaran secara definitif atau terminologis dari 3 sumber, sumber NEA, sumber Gagne, dan sumber-sumber buku yang lain. Barangkali ini ada komentar pertanyaan tentang media. Izin bertanya, Pak. Mas siapa? Fauzan. Mas Soyan, ketua kelas atau yang bertanggung jawab di kelas ini ya. Iya Mas Soyan, silakan. Untuk bukunya pakai apa, Pak? Buku matkul ini. Mata Sebagai kuliah pedoman. pakai bukunya siapa itu namanya Miarso bisa, bukunya saya sendiri di perpus ada itu ya tentang media pendidikan. Eh, lebih suka merangsang ke media yang seperti diperkenalkan membawa HP atau laptop itu. Nanti kalau menjadi generasi yang gaptek itu nanti gimana Pak ke Nah, depannya? iya itu satu masalah ya. Menurut saya itu masalah, tetapi kalau di pondok kon kok tidak merasakan itu menjadi masalah. Karena saya punya anak yang dari Gontor itu, saya tidak pernah mengajari itu yang namanya laptop, tapi dia itu kok bisa sendiri gitu loh. Itu dari mana nggak tahu, itu apa di perpustakaan itu difasilitasi atau gimana nggak tahu. Mungkin ya difasilitasi oleh pondok, tapi yang resmi yaitu di
di perpustakaan barangkali. Kalau dalam proses belajar mengajar memang nggak boleh itu membawa laptop, membawa HP gitu ya. Mesti disita itu. Nah itu saya juga, menurut saya di kehidupan pondok itu lebih ke autodidak ya. Ya bisa itu mengikuti sampai sekarang ya saya itu. Bahkan yang mengajari saya gitu. Ini itu tamatan-tamatan Assalam itu ya pinter-pinter IT-nya itu. Apa dia belajar ketika di rumah saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas walaupun dilarang kok ya bisa mengikuti gitu. Tidak gaptek. Yang agak senjang itu apabila di dalam pondoknya itu tidak didampingi oleh ahli-ahli yang umum seperti IPA, IPS gitu ya. Itu memang sangat kurang menurut saya. Tapi ternyata di Assalam itu ada jalan keluarnya. Setiap kali menjelang akhir ujian kelas 3 itu ya, itu semua semua kelompok pembelajar supaya seperti Newton, Gamma, terus Newton, Gamma, apalagi itu, pokoknya itu jasa-jasa pembelajar di luar itu didatangkan semua. Umumnya berapa orang yang mau ke Gamma, mengundang, bukan mau mendatangi tapi mengundang tim ahli Gamma, tim ahli Newton, di ahli apalagi yang gambarnya gajah itu apa ya, jasa itu banyak kan, jasa pembelajaran kayak homeschooling kan banyak sekali itu upaya dari Assalam ya, sehingga mereka itu begitu lulus bisa diterima di perguruan tinggi ternama. Padahal di dalamnya kurang dalam pembelajaran IPA dan IPS, katakanlah kalau dibandingkan dengan sekolah SMA di luar itu kalah jauh. Tapi ada jalan keluar bagi pondok untuk membekali secara singkat, katakanlah ya begitu ya. Itu mendatangkan itu jasa-jasa pembelajaran, sehingga nyatanya ya banyak yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri ternama maupun berhasil ketika berada di pendidikan lanjut seperti di luar negeri, S2, S3 di luar negeri itu ya tidak ketinggalan. Nah itu saya kira yang saya amati, anak sendiri maupun ponaan yang di Assalam, ataupun mungkin itu dua lembaga yang saya contohkan itu, mungkin lembaga yang lain juga seperti itu. Jadi ada kompensasi untuk mengejar ketertinggalan. Ya tadi, akhir di semester 2 atau di kelas berapa itu, kalau SMA itu, SMA kelas 9 ya, kelas 12, itu udah mendatangkan dari berbagai jasa pembelajaran itu, kursus-kursus. 5 Gamma, Newton, ya, itu didatangkan. Begitu Mas Wafi. Kalau Anda sudah mengambil mata kuliah pengantar teknologi informatika apa ya? Yang kita masuk ke lab itu. Sudah belum ya? Mas Bafi atau Mas Fauzan? Belum, Bapak. Belum ya? Itu di semester 5 atau semester
Semester berapa itu? Itu kan ada itu pengantar teknologi informatika kalau nggak salah, atau pengantar. Nah, itu kan bagaimana cara membuat Word atau membuat apa gitu, itu sudah tidak zamannya lagi. Mereka tidak belajar masuk komputer atau lab, itu sudah mereka biasa ahli. Tidak usah diajari di DeFi cara membuat PowerPoint, ya sudah jalan. Anda membuat apa namanya ini fasilitas Gmeet atau Google Zoom atau apa, udah ahli. Nah, ini saya kira pembelajar yang tidak tergantung kepada pembelajaran formal. Jadi autodidak, belajar sendiri, ini saya kira sangat sangat dimungkinkan ya. Dunia sekarang sangat memfasilitasi para pembelajar untuk lebih maju ya. Ini saya kira kurikulum sekolah itu ketinggalan menurut saya ya. Ini sebagai kritik juga untuk fakultas kita, itu harus lebih cepat lagi nge-vlog umpamanya di kita kan punya mata kuliah itu ya, membuat vlog sama apa gitu ya. Itu ya tidak berarti kita menganaktirikan orang-orang yang sama sekali belum bisa itu. Karena ada juga orang yang belum prigel atau ahli dalam mengoperasionalkan komputer, laptop dan sebagainya, itu banyak juga gitu. Tapi ya mereka-mereka yang lebih dari kurikulum saya kira sudah banyak. Ya, orang-orang yang lebih dari kurikulum ya. Umpamanya nanti kalau semester 5 sudah buat jadi ini atau bisa membuat ini, Anda sudah lewat itu, sudah lewat. Tapi kan kita tetap akan memfasilitasi bagi mereka yang masih dasar itu, cara membuat Word, cara membuat apalagi nge-vlog atau cara membuat email dan lain sebagainya gitu. Ya saya kira itu Mas Wafi ya. Jadi memang ada kompensasi atau jalan keluarnya. Walaupun banyak larangan untuk bisa menguasai media pembelajaran, tapi nyatanya kok tidak ketinggalan begitu keluar ya. Mungkin kalau yang pondok-pondok pesantren tradisional yang masih dilarang melihat TV dan sebagainya itu mungkin masih ada, tapi apakah tentang itu tadi ya bisa mempercepat pembelajaran itu dilarang gitu. Saya kira pondok-pondok salafi atau pondok-pondok konvensional itu masih melarang. Nyatanya seperti As-Salam yang pondok modern juga masih melarang, pondok modern Gontor saja juga masih melarang. Karena itu mungkin untuk menjaga kehati-hatian supaya tidak lebih jauh dalam hal-hal penggunaan yang keliru begitu. Karena kan itu tidak terawasi. Kalau sudah masuk asrama kan tidak terawasi. Ya. Begitu Mas Wafi. Halo Mas Wafi, masih nyambung? Iya, Ustaz. Oke. Ya. Ada lagi komentar, pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke alat. Alat pembelajaran. Tadi sumber sudah, alat. Apa itu alat? Kalau dalam bahasa bahasa tukangnya itu adalah tool ya, tool. Nah di sini semua alat, masuk kita janggal ya. Alat adalah semua alat. Saya ganti aja. Alat adalah semua piranti yang dapat digunakan
untuk memperlancar proses pembelajaran. Saya ulangi, semua peralatan atau piranti. Halo? Apa ini? Ada apa ini? Ketawanya masuk? Apaan, Pak? Ini Nah, ada gangguan, Pak. semua piranti yang dapat digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran. Jadi sini, memperlancar. Jadi mungkin mafhum mukhalafahnya ya ada yang tidak memperlancar ya. Pengertian memperlancar berarti bisa jadi kalau tidak ada alat tidak lancar begitu ya. Apakah kalau tidak ada alat itu terus batal, tidak terjadi proses pembelajaran? Tidak. Contohnya, umpamanya kursi, meja kursi adalah alat dalam pembelajaran. Ya. Seandainya kok tidak ada kursi, terpaksanya bisa lesehan, ya kan? Kalau terpaksanya tidak ada layar screen itu atau geber, maka bisa ditatapkan tembok. Kalau terpaksanya tidak ada penghapus, ya, itu ada tipek. Nah begitu. Kalau terpaksanya tidak ada papan tulis, sekarang ada laptop, nulis di laptop dipancarkan, atau nulis di HP ya, itu bisa dipakai karena tidak ada alat tulis namanya. Alat tulis itu kan salah satu dari alat pembelajaran, tapi kalau tidak ada alat tulis kan masih ada laptop, ada HP ya, dan sebagainya. Nah, di sini artinya tidak adanya alat bisa terganggu. Tetapi terganggu di situ bukan berarti berhenti dalam proses pembelajaran. Jadi selama itu bisa bisa diganti dengan alat yang lain atau bisa diganti dengan komponen yang lain atau apa istilahnya tadi, piranti yang lain, maka proses pembelajaran tetap berjalan. Hanya saja mungkin agak tersendat atau tidak lancar. Nah, itu kita sebut sebagai alat. Selain contoh-contoh di atas, di sini ada alat model. Alat model. Ya, sebetulnya guru itu bisa dijadikan sebagai model. Nah, ini pembelajaran sekarang itu, ya pembelajaran daring kan istilahnya kekurangan model. Istilahnya apa? Role model ya, role model. Jadi tidak ada contoh ya, contoh nilai-nilai yang dimiliki oleh guru ya. Sekarang tidak bisa dilihat secara langsung ya, tapi karena pembelajaran daring ya, itu model agak terkurangi atau terbatasi. Kemudian selain model atau model itu bisa juga suatu tiruan yang dibuat mirip ya kepada satu bentukan asli yang dapat mewakili untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Contohnya model itu, katakanlah kalau kita lihat di toko ya, di toko itu, nah kita tidak perlu menggunakan orang untuk memakai pakaian atau mode yang terbaru, tetapi cukup dengan patung menjadi model. Nah, di situ dipakaikan model baru sehingga orang bisa melihat, oh ini model baru bagus ya, ini ya tren model ini bagus ini ya. Padahal itu hanya dipakaikan
kepada apa namanya, nah ya model apa namanya, kalau seperti orang-orangan tapi yang dipajang itu namanya apa, model kalau salahnya, Manekin. manakin, ya manakin, ya itulah manakin itu juga model yang merepresentasikan orang. Manakin itu model yang mempresentasikan orang. Jadi bisa diwakili. Jadi tidak harus orang memakai dengan meliuk-liuk atau dipajang orangnya, enggak. Cuman cukup dengan manakin itu. Itu menjadi alat ya, menjadi alat informasi. Kemudian diorama. Anda sudah kenal diorama atau pernah melihat diorama? Diorama itu biasanya berada di dalam museum. Diorama biasanya berada di dalam museum. Yang dekat ada museum Sangiran. Museum Sangiran itu adalah museum yang mempresentasikan sosok manusia awal atau manusia purba, ya. Ada gajah purba, ada manusia purba, ya. Itu di Sangiran ada itu, ya. Mungkin Anda kalau daerah Mantingan, Seragen, Boyolali, Klaten, Solo itu sudah pernah ke sana. Kalau enggak ya kebangetan, ya. Itu dunia itu, ya. Nah, di dalam museum itu ada biasanya diorama. Diorama itu satu tampilan bangunan yang menggambarkan suatu peristiwa yang seakan-akan betul-betul terjadi di saat itu, di tempat itu, ya, di saat itu, di tempat itu. Umpamanya di Museum Sangiran, ya, itu ada diorama yang menggambarkan apa di situ, ya, penemuan penggalian gajah purba, namanya, itu di situ ada. Jadi orang sudah menggali-gali, memacul itu, tiba-tiba dapat itu, ya, apa namanya, tanduk gajah atau tulang belulang manusia purba, otak purba, namanya. Nah, itu ada di situ, ada digambarkan. Kemudian kalau di Museum Perjuangan, ya, di Museum Perjuangan itu di situ ada diorama yang menggambarkan kejadian seperti aslinya, ya. Umpamanya ada kereta apa itu? Kereta yang bisa merayap di tanjakan itu, ya. Kemudian ada situasi serangan Ambarawa, ya, yang kita kenal dengan pemboman pesawatnya Ahmad Yani, ya. Ahmad Yani itu belum begitu pandai menyetir atau mengoperasionalkan pesawat, tetapi dia bisa merampas dan menggunakan pesawat pembom itu untuk ngebom di daerah Ambarawa itu, ya, itu ada dioramanya di situ. Atau museum mana itu, PKI itu mana? Lubang Buaya, ya. Nah, di Lubang Buaya itu ada diorama ketika para jenderal disiksa di satu gubuk, ya. Nah, itu digambarkan
pakai celurit-celuritnya berdarah-darah, terus orangnya yang disiksa itu pakai sarung seperti sungguhan ya, dan seterusnya. Itu penggambaran yang sesungguhnya begitu ya, mendekatilah kayak tenanan gitu loh ya. Wah, itu termasuk orang yang diseret-seret itu ada namanya, di situ ada diorama ya, diorama. Oke, lanjut. Maket ya. Maket itu ya juga suatu desain konstruksi untuk menggambarkan satu susunan bangunan atau lingkungan bangunan yang ada di sekitar ya. Umpamanya saudara orang baru, kemudian masuk UMS itu nggak tahu posisi gedung A di mana, gedung B di mana, gedung C di mana, dan seterusnya. Maka saudara bisa menemukan maket itu. Oh, ini A, itu gedung Fakultas Agama. B, Fakultas FKIP ya. C, Fakultas Psikologi. D, Fakultas Kesehatan, dan seterusnya. I, Hukum. G, Ekonomi, dan seterusnya itu. Nah, dari maket ini ya kita bisa melihat posisi-posisi tentang gedung itu. Atau maket bangunan, komponen-komponen atau ruangan-ruangan yang bisa dilihat dari atas, itu komponen di dalam rumah atau komponen bangunan itu apa saja. Oh, ini usuknya, ringnya pakai ini, ruangannya ini, ada berapa ruangan. Ini ruang makan, ruang tamu, ruang utama, kamar mandi, jemuran, safety tank, dan sebagainya. Itu di maket bisa kita lihat. Ya. Jadi menggambarkan satu kondisi yang mendekati benar gitu, walaupun dalam bentuk kecil. Nah, itu ada cucu saya itu ada boneka ya, boneka atau apa itu model itu sedan baby band umpamanya ya, atau BMW itu walaupun kecil itu dibuat seperti apa adanya. Ada spionnya, luar luar kiri kanan, spion dalam ada, persneleng ada ya, terus joknya lengkap, dashboardnya lengkap. Itu menggambarkan yang sesungguhnya, mendekati lah ya. Nah, itu namanya model, bisa ya, jadi maket, bisa diorama, bisa. Pokoknya ini semua adalah tiruan-tiruan yang dibuat sedemikian rupa untuk mendekati aslinya ya. Termasuk boneka itu mendekati aslinya tapi dalam bentuk kecil. Kalau manaken apa tadi? Manaken ya. Manaken itu yang dalam bentuk seperti posturnya orang luar negeri, orang barat tinggi ya. Jadi tinggi semampai itu cocok kalau untuk dipakai dalam pengenalan model-model sekarang atau model-model baju sekarang. Itu cocok untuk dipakai orang yang tinggi-tinggi ya, tidak gemuk. Atau mungkin ini cocok untuk pakaian orang gemuk, orang hamil umpamanya, nah itu pakai manaken. Tetapi kalau boneka itu dalam bentuk kecil tapi mendekati sungguhan ya. Ya, boneka seperti Barbie ya, boneka itu kan mendekati sungguhan. Berikut benda nyata. Benda nyata, namanya aja benda nyata. Benda nyata itu kalau kita temanya masih menjelaskan tentang sejarah Al-Kahfi ya. Benda nyatanya apa? Oh, itu ada koin mata uang yang asli sedang dibawa. Guru bisa menunjukkan ini loh, mata uang pada zaman pemuda Kahfi ya, pemuda yang masuk gua itu. Nah, ini koinnya. Nah, itu benda nyata namanya. Kalau di kelas itu baru gambar, mungkin
diajak ke museum ya di Mesir atau di Yordan itu ya, itu karena beberapa daerah mengaku adanya gua kahfi, padahal menurut sumber yang saya percayai ya di Yordan ya. Jadi gua kahfi itu di Yordan. Nah itu nanti ditampilkan di situ, ada museum tentang uangnya ya. Kalau di museum Arab Saudi itu rambutnya, pedangnya, terus baju besinya, tamengnya dan sebagainya itu kan, nah itu benda asli atau kita sebut dengan benda nyata. Berikut adalah lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu bisa dimodifikasi. Ada yang memang lingkungan belajar yang tinggal pakai, ada yang disetting untuk dibuat sedemikian rupa untuk belajar. Contohnya lingkungan belajar yang dibuat sengaja, namanya lab. Ya, lab itu dibuat sengaja untuk pembelajar. Hanya labnya apa? Tinggal labnya. Lab greenhouse itu untuk orang-orang biologi. Kalau untuk tentara-tentara atau taruna-taruna angkatan udara, yaitu ada museum Dirgantara. Kalau orang PAI yaitu ada museum pendidikan barangkali ya, atau lab pendidikan, lab micro teaching ya. Kalau orang itu untuk memberikan satu substansi mengenai bahasa, ada lab bahasa ya. Itu adalah lingkungan yang dibuat, sengaja dibuat. Tetapi ada lingkungan yang tinggal pakai. Lingkungan tinggal pakai itu ya tidak pernah kita menyeting, memodifikasi atau apa, pokoknya kita tinggal melihat saja tentang keindahan alam ya. Di pantai, di gunung, kita tidak pernah membuat panorama gunung, tidak pernah membuat panorama pantai, tapi kita menikmati, dan itu sebagai tadabbur alam atau belajar terhadap alam. Demikian juga itu contoh global ya, global, bola dunia, atlas, peta ya, peta, atlas, global, bola dunia ya, itu sebagai alat untuk pembelajar. Seandainya kita tidak bisa keliling dunia ya, tapi kita bisa paham dari global. Kita tidak tahu persis letak Mekah ya, kita bisa melalui peta. Nah, peta ini kalau dulu kita kelas 5 SD itu disuruh membuat peta Jawa Tengah ya. Sekarang mungkin orang cukup praktis dengan Google Map. Nah, begitu ya. Ini sudah bergeser map itu peta yang harus dibawa tidak praktis itu kepada cukup membuka Google Map. Ini saya kira satu alat ya. Saya kira ini tugas Anda, tolong bedakan antara sumber belajar, media, dan alat. Bedanya di mana itu? Tiga tema itu: alat, media, sumber, media, alat. Halo, kelas 6, kelas A. Halo, kelas A. Sudah dengar Ya, Ustaz. pertanyaan Iya, saya? Pak. Baik, Pak. Bedakan sumber belajar, media belajar, dan alat belajar. Paham ya? Paham. Ada komentar? Izin Ada bertanya, minta- Pak. Hah? Izin bertanya. Iya, silakan Mas siapa? Fauzan, Mbak Fauzan lagi ya. untuk apa market itu? Market dengan miniatur tuh bedanya di mana, Pak? Ya ada bedanya, ada persamaannya. Persamaannya sama-sama mini, ya.
ya kan? Miniatur itu kan ya, contohnya apa? Contohnya Taman Mini Indonesia, TMI ya. Itu kan Indonesia dibentuk dalam bentuk yang kecil kan. Ada model rumah Batak seperti ini, Tapanuli seperti ini, Minangkabau seperti ini, Jawa seperti ini, Irian seperti ini. Itu ada semua. Ini miniatur, artinya Indonesia yang besar itu diminikan, dikecilkan. Tetapi itu mewakili, ya, mewakili dari masing-masing yang ada di dalam Indonesia. Terus apa tadi, maket? Apa? Miniatur dan apa? Dengan maket. Ya, maket. Ya, maket lebih kecil lagi. Ya. Mungkin menggambarkan bedanya, mungkin menggambarkan suasana kampus. Ya, kalau tadi kan suasana Indonesia ya. Kalau ini suasana kampus. Memang dibuat mini, tetapi mininya taman mini berbeda dengan taman mininya kampus, begitu. Memang ada bedanya. Sama-sama ini. Jadi skopnya lebih kecil, ya. Kalau maket itu skopnya lebih kecil. Tapi kalau miniatur itu besar tapi diminikan. Ya, sesuai dengan proporsinya ya, proporsinya. Kalau taman mini kita kan pernah ya ke sana ya, itu kan ya rumah gadang ya, betul-betul rumah gadang, menggambarkan Minangkabau ya, orang Padang. Kemudian Tapanuli begitu ya, digambarkan ini. Itu dari segi rumah ya, itu belum budaya yang lain. Budaya lain, pakaian namanya ya, pakaian itu di situ ya digambarkan pakaiannya orang Minangkabau seperti ini, Sulawesi seperti ini, baju bodo ya. Kalau orang Padang itu namanya baju kurung namanya. Ya dipakai ya. Dan kecil Indonesia. Kalau market kan kecilnya satu wilayah yang sangat terbatas, umpamanya market Pasaraya, market Surabaya, ada market Jawa Tengah ya, berarti lebih kecil lagi, atau Taman Mini Jawa Tengah di Semarang itu lebih kecil lagi ya. Walaupun Jawa Tengah itu ada khasnya, umpamanya orang Grobogan apa namanya, rumahnya di atasnya seperti itu, rumah model santri seperti ini, keraton seperti ini ya. Orang gunung seperti ini, orang Dieng itu atapnya tidak seperti orang pantai ya. Kalau orang pantai kan penting, kalau orang pegunungan pakai seng, itu ada filosofi dan ada maksudnya juga. Nah, itu saya kira bisa diminiaturkan, miniatur Jawa Tengah ya, miniatur Jawa Tengah. Itu saya kira tentang maket dan miniatur ya. Begitu Mas Fayan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, nanti akan dikembangkan, didalami ketika kelompoknya mendapatkan tugas membuat maket, umpamanya, membuat maket atau miniatur, atau tadi apa, benda nyata, model diorama, boneka, globe, museum, galeri. Nanti ada itu galeri, museum, miniatur maupun diorama. Ada kemiripan itu. Oke, kelas A sudah cukup saya kira untuk pertemuan siang ini. Nanti materi selebihnya akan kita sampaikan minggu depan insya Allah, yaitu mengenai ciri-ciri sumber belajar, kemudian apa ya, macam-macam sumber belajar, ciri-ciri sumber belajar ya, manfaat sumber belajar, dan seterusnya.
izin menanyakan kembali, Pak. Silakan, Mas Fauzan. Ya, untuk tema terkait kelompoknya bagaimana, Pak? Oh iya, nantilah menyusul, nggak apa-apa. Nggak berat kok, itu tugasnya tugas ringan. Nanti saya rekap dulu yang perlu dikaji di semester ini, kemudian nanti saya share, kemudian tugasnya Mas Fauzan dan teman-teman membagi tema-tema itu, kemudian teman-teman tidak ditunjuk tapi silahkan milih gitu, sesukanya. Milih tema dan juga milih pasangan. Saya kira biar demokratis gitu ya. Oh, aku pilih si A untuk pasangan membuat bareng-bareng. Oh, saya milih model, saya milih membuat boneka atau globe dan sebagainya. Nanti presentasi, setelah presentasi nanti ada tanya jawab, ada yang menjawab, ada yang bertanya, ya. Nanti poin semua itu ya. Yang membuat poin, yang bertanya poin, yang menjawab poin, ya. Nah, di luar keduanya tapi bertanya di proses pembelajaran poin itu. Begitu Mas Fauzan. Ya sabar dulu ya. Mungkin pertemuan ketiga insya Allah. Oke. Mas Fauzan, Mas Wafi dan teman-teman yang lain. Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ya, kalau udah nggak cukup, pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.